Saksi Rama, silakan masuki ruang sidang. Silakan perkenalkan diri Anda dan jelaskan hubungan Anda dengan para pihak. Saya Rama, suami dari Arina Roko yang diduga berselingkuh dengan Bapak Rehan. Apakah Anda pernah melihatnya secara langsung jika istri Anda berselingkuh? Pernah Bu, saya pernah melihat waktu itu dia izin berbisnis dan ternyata itu pergi ke hotel Bu. Padahal bilangnya ke saya itu pergi ke kantor. Gitu. Selain itu, adakah yang membuat Anda yakin bahwa istri Anda berselingkuh? Saya sebelum datang ke sini, saya bersama Ibu Dea pergi untuk mengecek kandungan istri saya. Yang diduga ternyata itu merupakan anak si Bapak Rehan Ibu. Dan ternyata setelah hasil tes tersebut terbukti bahwa itu bukan anak saya dan ternyata itu merupakan anak dari Bapak Rehan. Untuk kuasa hukum dari penggugat, adakah yang ingin ditanyakan kepada saksi? Tidak ada yang mulia, penilaiannya sudah cukup untuk persoalan. Baik, dari tergugat, adakah yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saksi, apa yang membuat Anda yakin bahwa terduga merupakan ayah kandung dari Ibu Arin? Saya sudah mengecek isi WA istri saya yang pada saat itu dia sedang tertidur dan ternyata si Bapak Rehan itu menyuruh untuk menutupi bahwa kandungan tersebut merupakan kandungan dari Bapak Rehan. Apakah Anda pernah memergoki istri Anda sedang berselingkuh? Sering. Istri saya sering bergandengan tangan dengan si Bapak Rehan saat dalam keadaan berbisnis ataupun sedang keluar. Menurut saksi sendiri, apa yang membuat istri Anda berselingkuh dengan terdakwa? Saya tidak tahu istri saya karena dari dulu emang istri saya itu sering selingkuh, Bapak. Apakah menurut Anda sudah cukup nafkah lahir batin yang diberikan kepada istri Anda? Tentu saya merasa sudah lebih dari cukup yang saya berikan kepada istri saya. Keberatan yang mulia, kuasa hukum tergugat mencoba memilih opini di luar pokok perkara. Keberatan diterima, dimohon kepada kuasa hukum tergugat untuk tetap pada pokok perkara. Baik yang mulia, pertanyaan saya cukup di sini. Terima kasih. Baik saksi, ini kartu identitas Anda dan Anda bisa meninggalkan ruang sidang. Baik, terima kasih ya, Bapak. Baik, selanjutnya bisa dipanggil saksi yang ketiga. Dipersilakan kepada saksi Rizky Ade dimasuki ruang sidang. Silakan saksi diperkenalkan diri Anda. Baik, terima kasih. Saya Dr. Rizky Ade, kerjanya yaitu sebagai dokter ahli forensik. Baik, apakah saksi mengetahui mengapa saksi dihadirkan ke persidangan? Iya, yang mulia, saya menjadi saksi untuk perkara gugatan cerai karena dugaan perselingkuhan. Apa hubungan saudara dengan perkara ini? Saya adalah dokter yang melakukan tes paternis atas permintaan Pak Rahma, suami dari Ibu Arin, yang curiga bahwa katanya anak dalam pernikahannya bukan anak kandungnya karena adanya dugaan perselingkuhan antara istrinya dengan Pak Rehan. Baik, ceritakan prosedur pemeriksaan yang dilakukan. Saya mengambil sampel DNA dari Pak Rahma dan janin yang ada di dalam kandungan Ibu Arin. Pemeriksaan dilakukan dengan metode PCE dan STR untuk mencocokkan profil genetik keduanya, dan ternyata hasil menunjukkan bahwa tidak ada kecocokan DNA antara janin dengan Pak Rahma. Artinya secara ilmiah anak tersebut bukan anak biologis dari Pak Rahma. Izin majelis untuk menyerahkan bukti hasil tes. Ya, silakan. Saya, baik, silakan kuasa hukum tergugat untuk memeriksa saksi. Terima kasih yang mulia. Apakah saksi bisa menyimpulkan siapa ayah biologis anak tersebut? Secara medis saya tidak dapat menyimpulkan identitas ayah biologis tanpa sampel DNA dari pihak lain. Namun karena ada dugaan hubungan antara Ibu Arin dan Pak Rehan, pemeriksaan lanjutan dapat dilakukan jika diperlukan. Apakah saudara mengenal secara pribadi pihak-pihak terkait? Tidak, saya hanya bertugas secara profesional yang hanya perlu melakukan pemeriksaan DNA sesuai permintaan agama. Baik, kalau begitu terima kasih atas keterangan yang cukup. Baik, terima kasih saksi. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, apakah ada saksi lagi yang akan dihadirkan ke persidangan? Tidak ada yang mulia. Selanjutnya, saudara tergugat atau kuasa hukumnya, apakah
apakah sudah siap dengan saksi yang akan didengarkan? Siap yang mulia, kami mendatangkan 3 orang saksi. Baik, Mahendra mohon dipanggil. Dimohon kepada para saksi dari pihak tergugat untuk memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang sudah disediakan. Silakan duduk. Baik, apakah saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sudah siap, Pak. Sebelum para saksi memberikan keterangannya, saksi akan disumpah terlebih dahulu. Apakah bersedia? Bersedia, Pak. Baik, saksi silakan berdiri. Saksi ikuti lafaz yang saya ucapkan ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan mengatakan kebenaran yang sebenarnya, akan mengatakan kebenaran yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, cukup. Silakan duduk kembali. Kepada saksi 2 dan 3 untuk duduk untuk pengunjung terlebih dahulu, dan saksi pertama silakan maju untuk menunjukkan kartu identitas Anda. Apakah Anda mengetahui alasan Anda dihadirkan dalam sidang ini? Ya yang mulia, saya dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang kejadian-kejadian yang saya alami selama menjadi sopir Pak Rehan, khususnya terkait isu perselingkuhan. Apakah Anda mengenal dengan baik kepada tergugat? Sangat mengenal yang mulia, saya bekerja langsung di bawah beliau sejak 2023 sebagai sopir pribadi. Saksi, apakah Anda sering mengantar Pak Rehan dalam perjalanan bisnis? Sangat sering yang mulia, hampir setiap minggu kami keluar kota untuk urusan pekerjaan, kadang-kadang bersama staf atau asisten pribadinya. Apakah benar Pak Rehan sering membawa wanita lain ke rumahnya? Tidak pernah seperti yang diberitakan yang mulia. Setahu saya setiap kali ke rumah Krystal itu hanya untuk singgah mengambil dokumen kerja dan tidak pernah menginap. Apakah menurut Anda hubungan Pak Rehan dengan asistennya itu ada kejanggalan? Tidak yang mulia, sepengetahuan saya mereka profesional. Saya tidak pernah melihat mereka berdua berperilaku tidak pantas dalam perjalanan maupun di rumah. Baik, cukup. Silakan kuasa hukum penggugat periksa saksi tergugat. Baik, terima kasih yang mulia. Saksi, apakah selama Anda mengantar saudara terdakwa ke suatu tempat, Anda juga ikut masuk ke dalam ruangan tersebut? Tidak Pak, saya hanya hampir di lobi saja. Lalu bagaimana saksi yakin bahwa majikan Anda pada perkara ini sebagai tergugat tidak benar apa yang dia lakukan seperti yang diberitakan? Karena saya sudah 2 tahun bekerja kepada beliau. Apakah saksi memiliki bukti atas keyakinan saksi tadi? Tidak, saya tidak punya bukti, hanya sesuai dengan prasangka saya begitu. Lalu, Anda tahu tentang kejadian tanggal 2 Maret di Surabaya? Iya Pak, saya mengantar mereka transfer karena ada dokumen proyek penting yang tertinggal. Saya tunggu di mobil lalu tiba-tiba terdengar suara keributan. Anda melihat apa yang terjadi? Saya tidak melihat langsung, tapi saya dengar suara Bugia membentak. Setelah itu Pak Rehan keluar dengan wajah kesal dan berkata pada saya sudah tidak kuat lagi. Apakah menurut Anda terdakwa Rehan bersikap kasar terhadap istrinya? Sepanjang saya mengenalnya tidak pernah kasar yang mulia. Beliau orangnya sabar, bahkan ketika sedang capek dan tertekan beliau tetap menjaga sikap. Anda sebagai sopir tentu sering mendengar percakapan. Apakah Rehan pernah menyatakan sudah tidak cocok dengan istrinya? Pernah yang mulia, Pak Rehan pernah curhat di mobil bahwa beliau merasa tidak dimengerti oleh istrinya, lalu sibuk dan rumah terasa dingin, tidak ada komunikasi. Lalu soal kehadiran anak saat perjalanan bisnis, apakah itu sering dilakukan? Hanya 1 atau 2 kali yang mulia, karena waktu itu kebetulan sekolah anaknya libur dan Pak Rehan memang sangat dekat dengan anaknya. Apakah Anda melihat Pak Rehan dan asistennya menginap di satu tempat? Tidak pernah yang mulia, selalu pulang setelah kegiatan kerja selesai. Jika harus malam, saya biasanya mencarikan 2 kamar terpisah untuk kamar laki-laki dan perempuan. Apakah Anda yakin dengan segala kesaksian yang telah Anda paparkan? Yakin Pak? Tidak dalam tekanan? Tidak Pak. Baik, saya cukupkan. Terima kasih.
Dari kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Kami rasa jawaban saksi sudah sesuai. Baik, saksi, ini kartu identitas Anda dan Anda bisa meninggalkan ruang sidang dan tolong lanjutkan sesi selanjutnya. Kepada saksi Riko dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, tolong sebutkan nama lengkap, umur, dan hubungan saudara dengan para pihak. Nama saya Riko Dermawan, umur saya 16 tahun. Saya adalah anak kandung dari penggugat Ibu Dia Maharani dan tergugat Bapak Ahmad Rahim Akbar. Apakah saksi tinggal bersama ibu atau ayah saat ini? Saya tinggal bersama ibu saya sejak sekitar 2 bulan yang lalu setelah kami meninggalkan rumah di Surabaya. Apa yang menyebabkan saksi dan ibu meninggalkan rumah tersebut? Waktu itu ibu memergoki ayah bersama wanita lain. Terjadi pertengkaran hebat dan saya melihat ayah memukul ibu sebanyak 2 kali. Setelah itu kami pulang ke rumah nenek di Pamekasan. Apakah sejak saat itu ayah saudara pernah menghubungi atau menafkahi Anda? Tidak pernah. Ayah tidak menghubungi saya atau memberikan uang untuk kebutuhan saya. Bagaimana hubungan saksi dengan ayahnya sebelum kejadian tersebut? Ayah sering tidak pulang atau pulang larut malam. Hubungan kami menjadi jauh dan tidak akrab seperti dulu. Baik, kepada kuasa hukum penggugat silakan periksa saksi Riko. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah saksi pernah diajak ayahnya saat sedang bersama wanita lain? Pernah, saya diajak ayah ke rumah lain dan saya lihat ayah bersama Ibu Arin. Lalu kegiatan apa yang dilakukan antara ayah saksi dengan Bu Arin tersebut? Ayah saya tampak seperti mengerjakan sesuatu bersamanya. Apakah ada kegiatan yang dilakukan di luar pekerjaan? Tidak ada. Bagaimana menurut saksi hubungan di antara keduanya? Menurut saya Pak, hubungan mereka cukup dekat. Menurut saksi, apakah sampai berlebihan seolah-olah mereka sedang berselingkuh? Tidak sampai begitu. Hanya terkadang ayah saya menyentuh tangan atau kepala Bu Arin. Apakah hal demikian menurut saksi adalah hal yang wajar? Masih wajar. Menurut saudara, apakah hubungan antara ibu dan ayah masih bisa diperbaiki? Saya rasa tidak. Ibu sangat terluka dan sedih. Mengapa? Kan tadi menurut keterangan saksi di antara tergugat Raihan dengan Bu Arin sebagai asisten pribadinya tidak ada hubungan sosial. Lalu mengapa saksi merasa bahwa hubungan ibu dan ayah saksi tidak bisa diperbaiki lagi? Saya ingin ibu bahagia dan tidak disakiti lagi. Berarti saksi merasa bahwa tergugat Raihan telah menyakiti hati penggugat. Iya Pak. Baik, cukup. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat dipersilakan jika ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang mulia. Saya di sini hanya akan memberikan penerangan terhadap saksi saudara Riko, karena mungkin ini pengalaman pertama dipanggil ke dalam persidangan. Jadi kesaksian saudara Riko menjelaskan bahwa sang ayah yang merupakan tergugat pada perkara ini, menurut dugaan saksi tidak memiliki hubungan lebih kepada Barin. Mereka berdua terlihat seperti atasan dan bawahan pada umumnya. Lalu bagaimana dengan kesaksiannya yang mengatakan bahwa hubungan antara ayah dan ibu tidak bisa diperbaiki lagi? Begini, saksi Riko ini umurnya baru 16 tahun, jadi pertama kali ia melihat ibunya dipukuli oleh ayahnya. Pasti ia merasa sakit hati dan tidak tega pada sang ibu atas perlakuan sang ayah. Maka kesimpulannya, seorang remaja pasti dia tidak ingin lagi melihat ibunya diperlakukan seperti itu. Bagaimana saksi, apakah benar dan sesuai dengan apa yang saksi rasa berdasarkan penjelasan dari kuasa hukum tergugat? Iya sesuai Pak, begitu kata saya Pak. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi Riko? Tidak ada yang mulia. Terima kasih. Baik, jika sudah tidak ada, dipersilakan saksi Riko untuk kembali ke tempat dan tolong datangkan saksi terakhir dari tergugat. Kepada saksi Ari dipersilakan menempati kursi pemeriksaan. Saudara saksi, tolong sebutkan nama lengkap dan hubungan saudara dengan para pihak. Baik, nama saya Anwar Rosyanafa, saya sebagai asisten pribadi PKA. Baik, saksi, apakah Anda mengetahui mengapa Anda didatangkan persidangan? Iya Pak, saya didatangkan sebagai saksi dari Pak Arhan sebagai tergugat.
Bagaimana sebenarnya hubungan saksi dengan tergugat Raihan? Saya dengan beliau hanya sebatas atasan dan bawahan saja, tidak lebih dari itu. Sejak kapan saksi bekerja di perusahaan saudara tersebut? Sejak tahun 2023, Pak. Baik, sudah cukup. Untuk kuasa hukum dari penggugat, apakah Anda ingin ada yang ditanyakan lagi kepada saksi? Ada yang benar. Silakan. Apakah benar saksi sudah mempunyai suami? Iya, betul. Sudah berapa lama saksi menikah? Kami menikah sudah sekitar 3 tahun. Bagaimana hubungan rumah tangga saksi dengan suami? Hubungan rumah tangga saya dengan suami saya baik-baik saja dan tidak ada masalah. Apakah benar saat ini saksi sedang hamil? Iya, betul. Sudah berapa bulan usia kehamilannya? Sudah menginjak kurang lebih 6 bulan. Baik, apakah anak yang di dalam kandungan saksi merupakan anak saksi dengan suami saksi? Benar, ini anak saya dengan suami saya. Seberapa yakin Anda? Sangat yakin, Pak. Namun hasil tes DNA menyatakan itu bukan anak dari suami Anda. Apakah ada kemungkinan itu anak saudara tergugat? Keberatan yang mulia, kuasa hukum penggugat menekan saksi. Keberatan ditolak. Silakan dilanjut. Terima kasih yang mulia. Jawab. Saya saksi. Hasil tes DNA itu pasti salah. Saya yakin ini anak saya dengan suami saya, Pak. Saksi tolong diingatkan bahwa Anda telah bersumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya di pengadilan ini, dan apabila saksi diketahui memberikan keterangan yang palsu, maka Anda dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 242 KUHP. Baik, cukup majelis, dan saya rasa keterangan dari saksi Arin bukan kejadian yang sebenarnya. Baik, kepada kuasa hukum tergugat dipersilakan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih yang mulia. Pada tanggal 2 Maret, apakah benar saksi sedang bersama tergugat di klaster miliknya? Benar, waktu itu saya sedang perjalanan bisnis dengan Pak Raihan. Dan sehingga sebentar karena ada sesuatu barang yang ingin diambil oleh Pak Raihan di klasternya. Lalu pada hari itu apa yang terjadi? Hari itu tiba-tiba istri Pak Raihan, Ibu Dea, datang ke klaster tersebut dan langsung menuduh Pak Raihan dengan saya berselingkuh hanya karena melihat saya dengan Pak Raihan tengah berduaan di ruang tamu. Padahal waktu itu saya dengan Pak Raihan tengah membahas materi meeting yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Raihan. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Pak Raihan berusaha menenangkan Bu Dea, tetapi Bu Dea tetap menuduh saya dengan suaminya berselingkuh. Padahal waktu itu kami hanya duduk-duduk biasa. Lalu apakah benar tergugat menapar penggugat? Iya, memang benar. Tetapi saya lihat mengapa Pak Raihan melakukan itu karena Pak Raihan sudah capek dan Bu Dea malah tetap ngotot menuduh saya dengan Pak Raihan yang bukan-bukan. Tetapi ada saksi yang melihat bahwa Anda sering datang ke klaster tersebut dengan tergugat. Iya, memang benar saya sering ke klaster tersebut bersama Pak Raihan, tetapi itu hanya pada saat saya dan Pak Raihan sedang perjalanan bisnis yang memerlukan untuk singgah sebentar. Tetapi tidak dalam waktu yang lama dan tidak sampai menginap. Saksi tahu bahwa saksi dituduh merupakan akar dari permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Maaf, tapi saya tidak merasa menjadi sumber masalah di dalam rumah tangga Pak Raihan dan Bu Dea, karena saya dengan Pak Raihan memang tidak memiliki hubungan yang spesial, bahkan intim. Baik, sudah cukup. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah ada yang mulia. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya cukupkan sampai di sini keterangan dari saksi Arif. Silakan ambil kartu identitas Anda dan bisa meninggalkan ruang sidang. Selanjutnya pemeriksaan terhadap penggugat dan tergugat. Panitra, tolong hadirkan saudari penggugat dan saudara tergugat. Dimohon kepada saudari penggugat dan saudara tergugat untuk memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang sudah disediakan. Baik, saya mulai dari saudari penggugat terlebih dahulu. Silakan sampaikan keterangan Anda di hadapan majelis. Terima kasih Yang Mulia. Saya duduk di sini bukan karena saya membenci suami saya tergugat. Sampai saat ini jujur saja saya sangat menyayanginya, saya mencintainya. Saya duduk di sini karena saya sudah habis dihancurkan oleh rasa kecewa. Yang Mulia, selama ini saya berusaha menjadi istri yang baik. Saya temani dia dari nol, kita berjuang bersama-sama. Saya berusaha merawat rumah tangga ini dengan sebaik dan semampu saya. Saya juga merawat dan mendidik anak kami dengan baik dan penuh kasih sayang. Tapi apa balasan yang saya terima? Di belakang saya dia selingkuh, bahkan berzina dengan wanita lain. Wanita itu Yang Mulia, saya sabar sekali, bahkan ketika saya
saya dipukul, saya ditampar yang mulia. Bukan hanya hati saya yang dilukai, tapi tubuh saya juga. Itu bukan lagi suami yang mulia, itu bukan lagi kepala keluarga, itu pelaku kekerasan. Saya sangat percaya pengadilan ini masih punya hati, dan saya percaya keadilan itu bukan sekedar pasal. Keadilan itu juga soal pasal. Dan hari ini saya duduk di sini bukan untuk merengek, tetapi untuk meminta hak saya. Saya minta keadilan yang dapat saya dapatkan setelah semua penghinaan ini. Baik, silakan pihak penggugat dijelaskan dan diserahkan buktinya. Yang pertama, ini adalah screenshot percakapan WhatsApp antara suami saya dan wanita bernama Ariel Alhampo yang mulia, di mana tergugat dengan jelas menyatakan bahwa ia mencintai perempuan itu dan berencana membangun rumah tangga baru. Yang kedua, ini adalah foto tergugat bersama perempuan tersebut sedang bermesraan di rumah kami yang mulia. Saya juga membawa saksi yang melihat untuk dapat membuktikan ini yang mulia. Baik, bukti akan kami terima dan catat sebagai alat bukti tertulis dan elektronik. Apakah ada tambahan? Bukti mengenai tes DNA itu juga yang mulia yang tadi sudah diserahkan oleh kuasa hukum saya akan dijadikan pertimbangan. Baik, selanjutnya pihak tergugat silahkan berikan tanggapan Anda. Ya, terima kasih yang mulia. Jadi begini, saya membantah keras atas semua dugaan perselingkuhan saya dengan Bu Ari. Saya tidak pernah menjalin hubungan lebih dari urusan pekerjaan. Semua interaksi kami murni bersifat profesional. Hanya saja saya sering curhat kepada Arin tentang istri saya yang super sibuk, yang sampai tidak ada waktu buat kami berdua. Izin keberatan yang mulia, saya selalu menghargai suami saya berusaha mengurangi kesusahannya. Saya selalu berusaha mendengarkan dia jika ia ingin bercerita kepada saya. Hanya saja suami saya itu tidak terbuka untuk komunikasi kepada saya. Bukan menutup komunikasi, kamu selalu menghindar jika saya di rumah dan selalu alasan bahwa masih ada yang harus dikerjakan. Kamu seolah-olah menghindar. Saya sudah tahu ya perbuatan kamu terhadap saya, makanya untuk berinteraksi dengan kamu pun saya sudah merasa malas gitu, apalagi dengan Anda melakukan pukulan hanya karena ingin membela perempuan itu. Yang mulia, izin keberatan. Saya perjalanan bisnis dibilang selingkuh. Yang mulia, saya mencari nafkah untuk siapa lagi jika bukan untuk istri dan anak saya. Istri saya itu terlalu mengontrol, terlalu cemburuan, terlalu negatif thinking kepada saya yang mulia. Saya merasa rumah tangga ini sudah lama terasa hamba dan tentang kekerasan, baik saya akui, tapi saya tidak pernah ada niat untuk menyakitinya atau bahkan membela Arin. Saya hanya terpancing, saya tersulut emosi. Cukup. Ruang sidang ini bukan tempat untuk mengungkap kemarahan tanpa kendali ya. Kami sudah mendengar keterangan dari dua belah pihak. Majelis tidak akan memutus perkara berdasarkan emosi, tapi berdasarkan hukum dan keadilan. Kami akan melanjutkan ke tahap pembuktian tergugat. Saudara penggugat dan tergugat dimohon untuk menanggapi. Saudara tergugat, apakah Anda memiliki bukti sebagai penguat penyangkalan Anda? Tidak ada alat bukti yang mulia. Tapi saya tekankan sekali lagi bahwa saya tidak pernah menduakan istri saya dan berselingkuh dengan bawaan saya sendiri. Baik. Oleh karena pihak tergugat tidak mengajukan bukti, maka persidangan hari ini saya cukupkan. Dan untuk memberikan waktu kepada majelis hakim dalam menyiapkan putusannya, maka agenda sidang pada hari ini akan ditunda 7 hari ke depan dan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 yang akan datang. Diperintahkan kepada penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya untuk tetap hadir pada sidang berikutnya. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup.